Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi di sini dan cerita kita di malam ini bakal gila. Kapan sih cerita Ruang Gelap nggak gila? Dan berhubung kasus ini sangat terkenal, ada banyak banget referensi dan details kasus ini. Bahkan ada beberapa buku juga yang kita ambil sumbernya. Tapi yang paling gue baca itu apa ya? Buku berjudul Deadly Lessons, A Trial That Stunned the Nation. Buat kalian yang tertarik untuk baca buku true crime ini sangat recommended, tapi nggak untuk ditiru ya. Cuman untuk dibaca, iya. Cerita kali ini berawal dari tragedi di tanggal 1 Mei tahun 1990 di kota Derry, New Hampshire, semoga penyebutannya benar, yang ada di Amerika. Sekitar jam 9.10 malam, seorang wanita bernama Pamela Smart atau yang biasa dipanggil Pam baru aja pulang dari sekolah karena dia ada meeting. Sehari-harinya Pam bekerja sebagai salah satu guru di sekolah itu. Enggak guru-guru banget sih, tapi ya termasuk salah satu pembina lah kali. Nanti kita bahas detailnya. So, Pam pulang, turun dari mobilnya dan masuk ke dalam rumahnya. Tempat di mana mereka tinggal disebut kondominium, tapi kayaknya lebih ke bedeng deh. Soalnya tiap rumah itu ada garasi masing-masing, ada ruang bawah tanah. Jadi bukan apartemen atau kondominium tingkat tinggi. Pam turun dari mobil dan buka pintu rumahnya. Dalam waktu beberapa detik, Pam langsung teriak sampai tetangga di sebelah yang lagi nyanyi Happy Birthday, soalnya anaknya berusia 8 tahun di hari itu, langsung keluar dari rumah dan nanya, Kenapa? Suami aku meninggal. Suami aku dibunuh. Telepon polisi sekarang. Tetangganya ini suami istri dan satu anak ya. Nah, yang suaminya ini mau masuk ke dalam rumah Pam. Dia mau nyelamatin suaminya Pam, tapi oleh Pam dihadangi. Jangan masuk, aku tahu dia sudah meninggal. Aku takut pelakunya masih ada di dalam rumah. Jadi cepet telepon polisi aja. Tetangganya tadi langsung nawarin, ya udah Pam, kamu sembunyi di dalam rumah kami dulu aja. Tapi Pam gak mau. Pam justru lari lagi di koridor, ngetokin seluruh rumah tetangga. Iya. Semua tetangga keluar, salah satu dari mereka ada yang nelpon orang tuanya suaminya Pam, soalnya memang di situ mereka kenal satu sama lain. Ada juga yang nelpon polisi dan beberapa dari mereka berusaha untuk menenangkan. Banyak yang bilang, udah Pam, kita masuk aja, kita cek langsung keadaan suami kamu. Enggak, jangan, nanti penjahatnya masih ada di dalam, aku nggak mau kalian terluka. Rupanya dari di antara seluruh tetangga ada yang kesel, oke? Tetangga ini, bapak-bapak, nggak peduli. Dia tetap aja masuk ke dalam rumah Pam dan dia bingung. Lah ini lampunya nggak ada yang dinyalain sama sekali. Gelap gulita. Kayak kondisi lemari kalau lagi mati lampu. Jadi dia nyalain lampu dan dia melihat suami Pam yang bernama Gregory atau biasa dipanggil Greg sudah terbaring di lantai. Warna kulit Greg udah berubah jadi biru keungu-unguan dan dia tahu, oke, Greg sudah meninggal. Keadaan rumah waktu itu benar-benar berantakan. Begitu polisi datang, kedua orang tua Greg yang tinggal di dekat rumah mereka juga sampai ke situ dan nangis histeris. Waktu itu mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, masih berharap Greg bisa diselamatkan. Tapi waktu polisi masuk ke dalam TKP, mereka melihat di kepala Greg ada satu tembakan peluru. Dan Greg udah dalam kondisi yang tidak bisa diselamatkan lagi. Polisi ngelihat ke kanan ke kiri, seluruh barang di rumah berantakan. Polisi nggak mau ngambil kesimpulan terlalu cepat. Mereka cuma memberitahu pihak keluarga bahwa Greg sudah meninggal dan ini, rumah itu, maksudnya akan dijadikan TKP karena sepertinya telah terjadi pembunuhan dan perampokan. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kasus ini, mari kita kenalan dulu dengan orang-orang yang ada di dalam cerita kita. Pamela Smart atau yang biasa dipanggil dengan nama Pam, lahir di tanggal 16 Agustus 1967 di Coral Gables, Florida, Amerika Serikat. Nah, Pam lahir di keluarga yang menurut gue sangat unik dan mengesankan. Ayah Pam bernama Jones, ibunya bernama Linda, dan dia punya kakak perempuan bernama Beth. Waktu Pam masih kecil, keluarganya ini bisa dibilang sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai salah satu staf kebersihan di bandara. Sedangkan ibunya bekerja sebagai sekretaris tapi paruh waktu. Nah, yang membuat keluarga ini tidak biasa karena ayahnya yang bernama John tadi kerja di bandara selama 20 tahun. Memang kerja di bandara awalnya sebagai staf bersih-bersih, tapi bapaknya ini tekun banget. Saking tekunnya, yang tadinya bekerja sebagai staf kebersihan, bertahun-tahun kemudian
menjadi pilot di salah satu maskapai yang ada di bandara itu. Bayangin, bapaknya kerja keras banget loh. Bapaknya kerja sebagai pilot di Delta Air, dan semenjak punya pekerjaan baru ini, Pam, keluarganya makmur. Yang tadinya hidup serba terbatas, sekarang udah bisa kursus dansa, sekolah di sekolah swasta. Dan waktu Pam berusia 8 tahun, satu keluarga ini memutuskan untuk pindah ke New Hampshire. Awalnya tadi mereka kan dari Florida. Pam diberkati dengan kecantikan. Di sekolah, Pam juga pintar dalam bidang akademik maupun bergaul. Temannya banyak, dan dia jadi favorit guru-guru juga di situ. Waktu kakaknya mau masuk SMA, kota tempat mereka tinggal itu ternyata nggak punya SMA. Jadi, mereka harus pergi ke salah satu SMA yang ada di kota sebelah. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau ada banyak banget anak-anak yang merasa susah untuk beradaptasi, Pam enggak. Justru dia seneng bisa pergi ke sekolah di tempat lain, kenal dengan orang-orang di kota lain, dan langsung menjadi salah satu wanita paling cantik juga di situ. Pam aktif banget ikut banyak organisasi, mulai dari cheerleader, OSIS, ketua kelas, dan kayak di drama-drama TV Amerika ya, ketua cheerleader pasti pacaran dengan ketua sepak bola. Sama tuh kayak Pam, dia waktu itu pacaran dengan pria bernama Paul yang merupakan wakil ketua sepak bola di sekolahnya. Sebenarnya nggak ada yang aneh dengan Pam, kecuali dia ini suka banget cari perhatian. Kalau kata orang apa ya, pick me girl. Pokoknya dia suka banget diperhatiin oleh cowok, dan dia lebih suka temenan sama cowok daripada dengan cewek. Tapi dia juga punya banyak cewek, dan dia cuma mau bergaul dengan cewek-cewek yang keren lah. Kalau misalnya Pam naksir sama cowok lain, meskipun dia udah punya cowok, tapi dia tetap aja overprotective. Pernah nih dia ngeliat salah satu cowok yang dia sukai ngenalin sekolah ke anak baru. Emang disuruh oleh guru. Jadi cowok ini kan ngenalin nih, oh ya ini ruang guru, ini lapangan basket gitu kan. Dari jauh ngeliatin dan dia langsung cemburu. Begitu cowok yang dia sukain tadi udah pergi, dia langsung datengin nih anak baru ini. Dan dia langsung ngelabrak kalau bahasa kita ya. Dan juga ngancem, kamu anak baru jangan macem-macem ya di sini. Cowok itu, dia itu punya aku. Ini bener-bener kayak drama-drama Amerika lah. Tapi orang-orang juga bingung ya, kalau mau bilang Pam ini anak jahat yang suka ngebully, di sisi lain Pam suka banget kerja sukarela. Dia hampir setiap minggu datang ke rumah-rumah panti jompo untuk bacain dongeng, cerita, ngajak mereka ngobrol, terutama yang sakit keras, yang gak punya keluarga. Oh, Pam peduli banget dengan orang-orang yang membutuhkan. Dia suka banget kerja yang ada sosial-sosialnya. Jadi, kalau mau dibilang Pam jahat, enggak juga sih. Tapi nanti mungkin kalian bisa tahu alasan kenapa Pam peduli dengan orang lain. Mungkin karena dia memang suka aja jadi protagonis dalam hidup orang. Begitu Pam lulus SMA, dia memutuskan untuk kuliah di Florida. Balik lagi ke kampung halamannya. Karena katanya dia kangen banget dengan pantai di Florida. Dia nggak terlalu suka New Hampshire. Daftarlah dia di Florida State University. Dia ngambil jurusan komunikasi, tapi lebih detailnya itu namanya media performance. Aku kurang tahu itu jurusan apa, yang jelas ini jurusan yang mempelajari cara bertata krama di depan kamera. Dan memang Pam punya mimpi, dia pengen jadi pembawa acara berita di televisi. Kalian tahu kan banyak wanita-wanita cantik yang biasa tampil di TV untuk menyiarkan berita tentang cuaca. Nah itu keinginan Pam banget buat jadi wanita-wanita cantik yang tampil di TV. Selama kuliah, Pam juga aktif banget kerja sana sini, ikut sukarela. Pokoknya dia tuh nggak ada jadwal. Salah satunya kerja di stasiun TV sebagai intern. Nah, waktu dia kerja di stasiun TV, dia ngeliat kenyataan bahwa kalau jadi presenter itu bayarannya nggak terlalu besar. Belum lagi harus syuting di jam-jam yang nggak biasa. Kalau misalnya tiba-tiba ada breaking news nih, harus bangun, siap-siap, syuting, meskipun ngantuk atau apapun harus dijalankan. Jadi Pam ngerasa, worth it nggak ya aku kerja sebagai presenter di TV? Mulai itu dia berpikir 2 kali. Waktu ada libur, Pam pulang ke New Hampshire, soalnya kan keluarganya masih di situ. Sebenarnya dia cuma di situ beberapa hari doang. Terus nggak sengaja, waktu dia jalan nih, dia ketemu dengan teman SMA-nya dulu yang bernama Tammy. Sebenarnya Tammy sama Pam tuh nggak deket, cuman ya namanya kan udah dewasa ya. Kalau ketemu pasti saling sapa. Tammy dulunya bukan
anak keren di SMA, jadi nggak terlalu akrab dengan Pam. Cuman waktu itu Tammy sudah jadi anak kuliahan yang gaul, gitulah bahasanya. Terus Tammy bilang, Pam, kamu mau nggak ikut pesta? Bakal ada party nih di salah satu rumah anak gaul di sini. Beberapa hari sebelumnya, Pam udah denger nih memang akan ada party yang cukup besar di kota itu. Yang datang bakal anak-anak eksis, dan Pam ngerasa dia nggak mau ketinggalan. Dia juga nggak ada aktivitas, jadi Pam setuju. Tammy nggak cerita ke Pam bahwa yang mengadakan pesta ini adalah gebetannya yang bernama Gregory Smart. Tammy dan Gregory ini enggak pacaran tapi HTS. Si Tammy ngarep, tapi Gregory atau Greg bener-bener tipe playboy yang sudah terkenal banget di kota. Kalau pacaran tuh nggak pernah langgeng. Bahkan sering banget pacaran dengan 5 wanita sekaligus. Ya, tapi menurut Tammy nggak apa-apa lah, jalanin dulu aja, siapa tahu nanti Greg berubah terus mereka bisa pacaran. Waktu Tammy ngajak Pam datang ke pesta di rumah Greg, Tammy nggak nyangka Greg, gebetannya ini, justru terpesona dengan Pam. Sosok Pam bener-bener tipe ideal Greg yang playboy. Cantik, ramah, punya banyak teman, social butterfly, dan dalam satu kali pertemuan, mereka sama-sama langsung jatuh cinta. Pam dari dulu suka banget dengan musik metal. Waktu dia ngeliat Greg, wow, mirip Bon Jovi. Salah satu penyanyi pop terkenal zaman itu. Sampai sekarang pun lagu-lagunya masih banyak yang hits. Rambut Greg panjang, terus Greg juga pinter main gitar, suka juga dengan lagu-lagu metal. Dan itulah alasan kenapa Pam jatuh cinta dengan Greg, karena mirip Bon Jovi dan karena sama-sama suka lagu-lagu metal. Sedangkan si Greg tadi taunya cantik aja. Pam dan Greg jadian. Begitu Pam balik lagi ke Florida untuk lanjut kuliah, Greg sedih. Mereka sempat LDR, tapi karena zaman dulu juga nggak ada yang namanya chat, susah untuk komunikasi satu sama lain, jadi mereka sempat putus kontak sebentar. Untungnya, bapaknya Pam kan pilot ya, mereka punya tiket khusus lah. Kalau mau pergi-pergi itu jauh lebih murah, dapat diskon. Jadi Pam itu bisa bolak-balik New Hampshire, Florida dengan harga yang murah, dan mereka juga bisa beli tiket ya kan. Jadi LDR mereka tuh nggak susah-susah banget. Tapi karena Greg ini emang playboy, dasar playboy, waktu Pam balik lagi ke New Hampshire, Greg udah punya pacar baru. Jadi ujung-ujungnya mereka sempet putus. Tapi entah kenapa, Greg akhirnya memutuskan untuk balik lagi pacaran dengan Pam. Banyak yang bilang, Pam ini tipe yang kalau udah cinta, bucin banget dan bakal dia kejar terus. Pam nggak pernah mutusin cowok. Menurut teman-temannya selalu Pam yang ditinggalin. Soalnya Pam nggak pernah rela melepaskan orang lain, kata teman-temannya. Mungkin ini alasan kenapa Greg ujung-ujungnya luluh lagi. Setelah mereka ngobrol bareng, ngomongin soal hubungan mereka, Pam bilang, aku nggak bisa LDR, aku takut kamu kenapa-kenapa kalau kita LDR. Ya udah, mau nggak kamu pindah aja ke Florida, ikut aku. Waktu itu Greg nggak kuliah, jadi bener-bener nggak ada kerjaan juga. Kerjaannya nongkrong, nyari kerja, gitu-gitulah. Ini kan di tahun 1990. Dan Greg setuju. Dia ngomong ke kedua orang tuanya, dia mau pindah ke Florida, ikut Pam. Dan orang tua Greg ini tipe-tipe orang tua yang sangat suportif dengan anaknya. Ya udah, kalau kamu mau membangun kehidupan baru di Florida, cari kerja di situ, bagus-bagus. Kalau emang kamu yakin Pam adalah jodoh kamu, ya udah. Dibantuin lah oleh orang tuanya tadi, ngepack barang, dianterin. Meskipun sebenarnya orang tuanya sedih banget. Waktu mereka pulang balik ke New Hampshire, mereka nangis. Tapi ya apa boleh buat, namanya juga anak udah besar ya, bakal punya kehidupan sendiri. Nggak bisa selalu diketekin kalau kata orang mana yang nggak tahu. Sekarang, Pam dan Greg sama-sama sudah di Florida. Mereka punya dua aktivitas yang berbeda. Pam tiap hari kuliah. Jadwalnya padat. Dia juga punya banyak kerja serabutan sana-sini, belum lagi kegiatan sukarela dia. Sedangkan Greg mulai kerja serabutan. Awalnya dia kerja di taman orang, terus digaji sejamnya itu cuma $3. Tapi Greg beneran pengen mulai, menata masa depan? Berhubung mereka susah banget ketemu satu sama lain, ujung-ujungnya mereka memutuskan untuk tinggal bareng. Orang tua Greg tahu, tapi orang tua Pam gak tahu. Kalau misalnya orang tua Pam datang ke Florida untuk menjenguk, Pam bakal ngusir Greg, barang-barang Greg bakal mereka sembunyiin biar mereka nggak tahu kalau sudah serumah. Dan kayaknya ini yang membuat Greg mulai kepikiran, ya udah ya, kita nikah aja. Kedua orang tua mereka setuju asalkan Pam lulus dulu kuliahnya. Greg juga disuruh untuk cari kerjaan yang lebih stabil. Soalnya nanti kalau udah nikah,
mau kasih makan apa? Bapaknya Greg yang merupakan sales asuransi ngajak Greg untuk ikutan aja juga jadi sales asuransi. Biayanya besar. Gajinya besar. Keluarga Greg sendiri kan orang berada ya. Bapaknya tuh udah salah satu pangkat tertinggi lah di situ. Jadi Greg mulai belajar untuk ikut ujian biar bisa jadi sales asuransi. Tekad Greg udah bulat banget. Dia langsung potong rambutnya pendek dan ini membuat Pam marah. Pam gak terima. Aduh, calon suami aku kan harusnya mirip Bon Jovi. Kenapa sekarang udah jadi kayak orang biasa? Itu yang ada di pikiran Pam. Pam sendiri lulus cum laude. IPK-nya 3,85. Sebagai hadiah, Greg ngasih Pam anjing Shih Tzu kalau nggak salah, yang kemudian dikasih nama Halen. Kenapa namanya Halen? Soalnya Pam suka banget dengan salah satu grup band metal yang bernama Van Halen. Jadi Halen itu dijadiin nama anjingnya. Di dunia ini yang paling Pam sayangi, 1, grup band Van Halen, 2, anjingnya Valen. Udah, itu aja. Dekat-dekat pernikahan mereka, Pam dan Greg berembuk. Pam pengen tetap tinggal di Florida. Greg pengen pindah ke New Hampshire. Dia nggak betah. Setelah berunding, ujung-ujungnya Pam yang ngalah. Mereka bakal pindah ke New Hampshire, tepatnya di kota Derry. Kota kecil yang hanya ditinggali oleh 32.000 orang, dan di situ memang ada banyak banget pasangan suami istri muda. Karena belum punya banyak uang, mereka berdua ngontrak di salah satu kondominium atau rumah bedeng yang lokasinya dekat dengan tempat keluarga Greg tinggal. Diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran. Nih, pesta pernikahannya juga agak aneh. Si Greg minum banyak banget sampai-sampai dia mabuk. Padahal belum resmi menikah tuh, belum I do, tahu kan? Apa ya namanya ya? Belum naik ke altar, ya. Saking mabuknya, upacara pernikahan ini diminta untuk dijalankan secepat mungkin karena Greg bahkan gak bisa nahan pipis, saking mabuknya. Begitu mereka menyatakan janji suci, Greg langsung lari ke toilet. Mungkin ini pertanda kali ya pernikahan mereka gak akan berlangsung lama. Setelah pernikahan selesai, hal pertama yang dilakukan oleh Pam adalah meriksa berapa uang yang dikasih oleh tamu undangan. Pam bukain satu persatu amplop, dia namai, catet siapa ngasih berapa. Terus Pam nelpon keluarga Greg, nelpon ibu mertuanya, suruh datang ke rumah. Ibunya Greg yang bernama Judith datang dan duduk. Dia kira ya diundang untuk obrolan apa gitu kan ya. Rupanya Pam buka catatan dia. Judith, kamu lihat ya, om aku yang aku baru ketemu kemarin, wah ngasih aku $300. Ini om aku dari jauh banget, aku udah lama gak pernah ngeliat dia juga ngasih $500. Terus dari mama aku, ini sepupunya mama aku nih, ngasih aku $350. Dari keluarga aku ngasihnya banyak banget. Nah, tapi kalau aku lihat nih dari sisi keluarga kalian ya, ini tante yang kemarin sering datang itu ngasih $30. Ini om yang itu tuh cuma ngasih $20. $20. Biaya mereka makan satu piring di acara kita aja nggak cukup. Waktu obrolan ini didengar oleh Greg langsung nyuruh ibunya untuk pulang ke rumah dan dia marahin Pam. Kamu jangan kayak gitu, kasihan mama aku. Judith di jalan pulang nangis. Gak lama dia balik ke rumah, orang tua Pam nelfon. Mereka nanya, Greg sekarang jadi kerjanya apa? Kami takut Greg gak bisa membiayai hidup Pam dengan baik. Aku bingung ya, emang sebelum nikah mereka gak ada pembicaraan ini apa? Entahlah. Oke. Untungnya Greg lulus ujian, dia beneran jadi sales asuransi. Greg tekun banget belajar dan dia kerja keras banget. Karena dia pengen bisa menghidupi Pam dan juga pengen punya anak. Udah pengen punya keluarga. Pikiran dia tuh bukan pikiran dia yang masih belum nikah dulu. Greg udah siap nih, dia pengen jadi bapak. Makanya dia nabung sebanyak-banyak mungkin. Tapi Pam belum mau punya anak. Saat Greg sibuk kerja, Pam juga sibuk dengan aktivitasnya. Pam diterima kerja di sebuah SMA sebagai ketua media sekolah. Jadi kalau misalnya sekolah itu butuh video, majalah, foto-foto, itu semua yang ngurus adalah Pam. Jadi sebenarnya Pam ini guru, tapi dia nggak ngajar murid secara langsung. Tapi tetap dia kenal dengan anak-anak di sekolah itu. Dan Pam suka banget kerja di SMA. Kenapa? Karena dia merasa dia balik lagi ke SMA. Aku lupa jelasin ya, umur Pam dan Greg waktu itu masih muda banget. Pam 22 tahun, Greg 24 tahun.
Saat Greg tumbuh menjadi tipe bapak-bapak, saat Greg sudah mulai berubah menjadi tipe laki-laki dewasa yang sudah mikirin uang, kalau misalnya ada waktu senggang, pergi mancing atau ski dengan teman-teman, udah nggak ngedengerin lagu-lagu metal lagi. Masih ada sih dia gitar, tapi ya sebatas hobi dan enggak sefanatik dulu. Sedangkan Pam nggak mau berubah. Dia tetap ingin menjadi anak muda. Pam berusaha keras untuk menjadi wanita populer di sekolah seperti biasa. Dan bener aja, Pam dikenal sebagai guru gaul, guru favorit anak-anak, guru yang bisa nongkrong dengan siswa. Belum lagi, Pam cantik, pinter, bersosialisasi ahlinya. Jadi semua orang di sekolah suka dengan Pam, terutama anak-anak murid. Di sini, Pam bertemu dengan salah satu murid bernama Cecilia yang berusia 15 tahun. Cecilia merasa insecure dengan berat badannya. Dari kecil, Cecilia overweight, jadi dia nggak percaya diri. Dan waktu Cecilia melihat Pam, Cecilia terpesona. Pam punya segala yang Cecilia inginkan. Cantik, pintar, terkenal. Apalagi anak-anak murid cowok di sekolah itu banyak banget yang naksir dengan Pam. Tapi bukan naksir yang serius ya. Maksudnya suka aja gitu. Karena Pam pengen populer di antara murid-murid ini, Pam membangun klub khusus untuk anak-anak yang kurang percaya diri. Niat Pam baik. Dia pengen mencoba untuk mengayomi anak-anak muda supaya bisa lebih percaya diri. Salah satu anak yang mengikuti klub ini adalah Cecilia. Cecilia berusaha untuk menjadi murid favorit Pam. Dan Pam menerima Cecilia dengan lapang dada. Bahkan Cecilia beneran jadi murid favorit Pam. Sampai-sampai Pam nawarin Cecilia, mau nggak kamu jadi asisten internship aku? Untuk pertama kalinya Pam merasa ini kesempatan untuk dia bersinar. Cecilia yang awalnya nggak bisa ngobrol dengan banyak orang semenjak ikut Pam jadi lebih eksis. Hubungan antara Cecilia dan Pam udah kayak kakak dan adik. Suatu hari, ada kontes untuk semua sekolah memenangkan kontes yang diadakan oleh salah satu brand jus vitamin C. Jus jeruk maksudnya, sorry. Pam mulai menyusun tim. Siapa aja nih anak-anak yang pengen berpartisipasi ikut kontes ini? Akhirnya ada tuh beberapa anak yang mendaftar. Dan salah satunya adalah anak berusia 15 tahun yang bernama William Flynn atau biasa dipanggil Bill. So, siapa itu Bill? Bill sebenarnya berasal dari California. Ayah dan ibunya baru aja cerai. Makanya Bill ikut ibunya pindah ke New Hampshire. Alasan kenapa orang tuanya cerai karena ayahnya keras banget. Dari kecil Bill nggak pernah menerima cinta seorang ayah. Tapi setelah ayah dan ibunya cerai, ayahnya mulai insyaf. Di hari Natal, ayahnya datang mengunjungi mereka dan bilang ke Bill, ayahnya minta maaf. Ayah minta maaf banget. Ayah sayang sama kamu, boleh nggak? Kita coba perbaiki hubungan kita sebagai ayah dan anak. Pertama kalinya Bill ngerasa seneng banget. Mereka udah ada planning tuh, janjian untuk ketemuan secepat mungkin. Begitu ayahnya pulang, ayahnya ini mabuk-mabukan. Temen-temennya bilang, kamu mabuk janganlah bawa mobil, ikut kita aja. Tapi ayahnya bersikuku, enggak apa-apa. Aku bawa mobil aku sendiri aja. Di jalan pulang ke rumah, ayahnya yang di bawah pengaruh alkohol tadi nabrak truk dari belakang. Truk ini membawa gas, jadi saat tabrakan terjadi, boom, meledak. Ayahnya nggak terselamatkan sama sekali. Bisa kalian bayangin lah gimana. Bill sangat terpukul. Dia ngerasa sendirian banget di kota baru tempat dia baru aja tinggal. Ayahnya meninggal. Bill ngerasa kehilangan dirinya sendiri. Untungnya, Bill bertemu dengan 3 laki-laki yang kemudian akan menjadi sahabatnya. 3 laki-laki ini bernama JR, Ralph, dan Pete. Mereka biasa dipanggil The Three Musketeer, anak remaja yang baik hati, sering nolongin orang-orang di sekitar. Yang paling tua adalah Ralph. Usianya sekitar hampir 18 tahun kalau nggak salah waktu itu. Ralph ini yang paling bijaksana di antara mereka. Terus ada juga Pete yang paling pinter. Lalu JR yang kalau di depan orang-orang pemalu. Kadang-kadang kalau ngomong suaranya makin lama makin ngecil terus gak habis, ngomongnya tuh gak selesai saking pemalunya. Tapi kalau di rumah JR jahat banget sama ibunya. Jadi mentalnya tuh gak stabil.
JR, Ralph, dan Pete temenan baik. Keluarga mereka kenal satu sama lain, udah nganggep mereka ini kayak saudara kandung. Dan mereka bertiga waktu ketemu dengan Bill merasa, ya udahlah, kita kawanin aja si Bill ini. Kasian dia sendirian, anak baru, bapaknya baru aja meninggal. Ayo kita rangkul. Oke, balik lagi ke cerita kita. Dari awal, dari pertama kali Bill ngeliat Pam, wow, Bill jatuh cinta. Dia langsung nyolek temen sebelahnya. Guru kita ini cakep banget, kayaknya aku jatuh cinta deh. Coba aja kalau berani, saingan kamu banyak tuh. Semua anak-anak sekolah ini suka sama ibu itu. Namanya juga pembicaraan anak 15 tahun lah ya. Makanya waktu Pam bilang dia membuka audisi pendaftaran untuk anak-anak yang mau ikut berkompetisi, Bill langsung mendaftar. Ibunya si Bill sampai bingung. Ini tumben loh, Bill yang males sekolah tiba-tiba rajin banget mau ikut kompetisi sekolah. Pas ibunya ngeliat Pam, ibunya langsung ngomong, "Oh, pantes aja." Langsung paham dia. Berhubung gak banyak yang mendaftar untuk berkontribusi dalam kompetisi ini, yang paling banyak andil adalah Pam, Cecilia, dan Bill. Mereka berdua mulai sering banget datang ke kantor Pam. Kantornya Pam ini ada ruangan sendiri. Yang syuting video, editing, semuanya Bill. Jadi mereka mulai deket satu sama lain. Bill sering curhat ke Pam tentang hidupnya, tentang dia yang sedih ayahnya baru meninggal. Dan Pam ngerasa Billy ini ganteng banget. Billy pakai anting cuma satu. Suka metal, rambutnya panjang. Pam lupa umur. Udah 22 tahun dia ini, tapi ngerasanya masih anak SMA juga. Pam mulai naksir dengan Billy. Iya, wanita berusia 22 tahun dan anak berusia 15 tahun. Maaf kalau ceritanya menjijikan, tapi ini adalah kenyataannya. Waktu mereka lagi nyetak foto, editing video, Pam nyetak foto juga. Dan waktu hasilnya selesai, Pam bilang, "Aduh, aku gak terlalu suka foto-fotonya." Bill nanya, "Emang foto apa?" Ditunjukin oleh Pam, foto-foto seksi. Pam bilang, "Muka aku jelek di sini, aku gak mau aku buang aja." Bill kaget, "Kok dibuang?" "Enggak kok, kamu kelihatan cantik di situ." "Oh, kalau kamu mau ya udah, buat kamu aja." Jadi ya udah, foto-foto seksi tadi disimpan oleh Bill. Kita tahu lah ya, Pam sengaja. Besok-besoknya, Pam manggil Cecilia. "Cecilia, aku kayaknya jatuh cinta dengan Bill." "Ibu, tapi ibu kan udah nikah." "Iya, aku tahu, tapi aku jatuh cinta." Pam nyuruh Cecilia untuk manggil Bill. Bill datang ke ruangannya dan Cecilia langsung ngomong, "Bill, kamu pernah gak sih mikirin tentang aku? Aku suka loh sama kamu." Iya, aku juga suka sama kamu," Bill jawab gitu. Jadi semenjak itu, mereka berdua mulai selingkuh. Dari sinilah Pam mulai meng-grooming Bill. Bill ini masih 15 tahun dan Pam ngajak Bill untuk berhubungan. Karena Bill di bawah umur, jadi ini adalah tindakan pemerkosaan meskipun mereka sama-sama mau. Tetap aja pemerkosaan, oke? Bill bahagia banget. Ini pertama kalinya dia punya pacar, dia mengenal hal-hal dewasa. Bill kira gak ada yang harus dipikirin soal hubungan ini. Sampai suatu hari Pam bilang, "Bill, kita gak bisa bareng. Kita gak bakal bisa berhubungan lagi karena aku udah menikah. Kalau kamu mau aku masih berhubungan sama kamu harus membunuh Greg, suami aku. Kalau kamu gak mau sama suami kamu ya tinggal cerai aja." Gak bisa cerai. Kalau aku cerai, aku gak bakal punya uang. Pokoknya kamu harus menghabisi Greg demi aku kalau kamu emang cinta dengan aku. Bill ketawa. Nah, mana mungkin Pam serius, ya kan? Tapi Pam serius. Hampir setiap hari Pam nanya, "Bill, kapan kamu mau menghabisi Greg? Aku ini anak usia 15 tahun, aku gak punya pistol, aku gak tahu apa-apa, aku bahkan gak punya mobil. Kamu beneran nyuruh aku untuk menghabisin Greg? Kata kamu sayang sama aku. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus menghabisi Greg, kalau enggak kita gak bisa bareng. Hubungan kita cuma sampai sini aja, udah." Bill mulai pusing. Karena bingung, Bill cerita dengan JR dan Pete. Aku harap kalian masih ingat siapa itu JR dan siapa itu Pete. Bill cerita, hari ini Pam bilang dia ada meeting. Dan ini adalah hari yang tepat untuk menghabisi Greg. Tapi aku gak berani.
Menurut kalian gimana? JR dan Pete ketawa. Ngapain sih diurusin banget? Emang kamu secinta itu sama Pam? Gak tahu sih, aku cuman suka aja. Itu jawaban Bill. Jadi ya udah, malam itu Bill main di rumah JR, main PS sampai jam 10. Dia pulang ke rumah, terus dia nelpon Pam. Halo Pam, sorry ya aku baru nelpon. Soalnya aku tadi baru pulang dari rumahnya JR, baru main PS. Namanya juga anak kecil ya. Pam marah. Kamu gak jadi ngabisin Greg. Padahal ini waktu yang tepat banget loh. Aku lagi meeting sekolah. Ini tuh hari yang tepat untuk alibi aku. Kalau Greg meninggal tapi aku di sekolah, gak bakal ada yang curiga tentang aku. Kamu sengaja kan gak mau ngehabisin Greg? Kamu tuh gak cinta sama aku. Enggak Pam, gak kayak gitu. Aku cinta kok sama kamu. Enggak. Kalau kamu cinta sama aku, kamu pasti menghabisi Greg. Udah, hubungan kita sampai sini aja. Pam matiin telepon dan Bill nangis. Iya. Besoknya, Bill langsung datang ke ruangan Pam untuk minta maaf. Dan Pam bilang, ya udah aku maafin tapi kamu janji minggu depan bakal ada meeting lagi. Waktu aku meeting, kamu ambil mobil aku di parkiran, kamu pergi ke rumah, habisi Greg. Terus bawa lagi mobil, pulangin ke sekolah, aku bakal nganterin kamu pulang setelah itu. Kamu mau apa? Kamu ambil aja di rumah itu, kamu mau apa kamu ambil, yang penting Greg kamu habisi. Karena ini satu-satunya cara supaya kita bisa bersatu, Bill. Kalau kamu emang cinta sama aku, lakukan. Ajak temen kamu, siapa yang mau kamu ajak? Aku kasih mereka $500. Ayo buktikan kalau kamu cinta sama aku. Bill bingung. Dia cerita lagi dengan JR dan Pete. Kebetulan waktu itu ada sepupu JR yang bernama Raymond. Raymond ngedenger nih cerita mereka. Terus dia bilang, kalau kamu nyari bantuan, aku aja. Kamu mau? Si Bill nanya. Mau? Udah. Mudah aja, kamu tinggal anterin aku ke rumahnya si Greg itu. Aku yang bakal maling, aku yang bakal ngabisin dia. Kamu tunggu aja, aku yang beresin. Jangan kamu yang gerak ya, soalnya kamu kan ada hubungannya tuh sama Pam. Nanti polisi curiga. Kalau aku gak kenal sama sekali sama mereka. Polisi gak mungkin berani nangkep aku. Bukan berani, maksudnya gak bakal bisa nangkep aku. Bill seneng banget. Wah, bagus, aku emang gak berani ngabisin orang. Kalau kamu mau bertindak, ya udah kamu aja. Tenang, Pam bakal ngasih kamu uang $500. Kamu juga bebas ngambil apa aja di rumah itu, Pam udah ngasih izin. So, di hari meeting diadakan, Bill dan Raymond datang ke sekolah, ngambil mobil Pam yang memang kuncinya sengaja ditinggalin di situ biar Bill bisa langsung ngambil mobilnya. Terus mereka langsung gas ke arah rumah Pam. Tapi di jalan Bill deg-degan, dia nggak berani dan dia takut, nyalinya ciut. Bill pura-pura tersesat. Dia tahu di mana rumah Pam, tapi dia ngarahin ke arah yang salah. Karena jujur dari hati Bill yang paling dalam, dia nggak mau ngabisin Greg. Karena Raymond kesel, dia suruh Bill untuk berhenti di pom bensin. Di situ Raymond turun dan dia nanya ke orang, di mana alamat rumah ini? Rupanya alamatnya di arah yang berlawanan. Raymond kesel banget. Begitu Bill dan Raymond sampai di rumah itu, di rumahnya si Pam, lampunya udah nyala, yang berarti Greg udah pulang. Bill lega. Wah, Raymond, kita nggak jadi nih. Soalnya lampunya udah nyala, Bill ada di rumah, kata Pam. Ya gimana ya, kalau kayak gitu masa kita tiba-tiba datang masuk gitu. Greg kan badannya besar. Udah nggak bisa kita ngerampok, udah nggak bisa kita. Nanti malah kita ketangkep. Pulang aja yuk, pulang aja. Raymond kesel. Soalnya dari awal dia punya rencana sendiri. Raymond sebenarnya nggak bakal ngehabisin Greg. Dia cuman mau, pura-pura mau untuk maling rumahnya Pam. Iya. Raymond sendiri cerita ke JR, aku tuh gak bodoh, mana mau aku ngotorin tangan aku untuk ngabisin orang yang aku bahkan gak kenal dan gak ada urusannya sama aku. Aku ini setuju karena aku mau maling. Aku kan berhenti kuliah, aku mesti cari uang. Ya ada kesempatan, orangnya memang menyuruh maling, ya maling aja. Tapi waktu itu Bill gak tahu, dia kira Raymond beneran bakal menghabisin Greg. Ya udah tuh, pulanglah mereka ke sekolah lagi. Begitu Pam masuk ke dalam mobil, dia langsung nanya, gimana? Greg udah meninggal? Gimana? Sorry Pam, tadi kita kesesat, terus pas sampai Greg udah pulang, jadi kita nggak jadi. Muka Pam berubah, kamu bohong. Kamu udah berapa kali aku ajak ke rumah, masa kamu lupa di mana rumahnya?
Kamu emang gak sayang kan sama aku? Ya udah, cukup sampai di sini aja. Aku anterin kalian pulang, habis itu kita selesai. Lagi-lagi Bill nangis dan menyesal. Dia minta maaf banget dan Pam ngasih dia satu kesempatan terakhir. Kalau kamu gagal lagi, kita cukup sampai di sini, Bill. Cukup sampai di sini. Ini adalah meeting terakhir di semester ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kamu. Begitu Bill cerita ke JR dan Pete, mereka capek ngedengerin Bill ngomongin soal rencana menghabisi Greg. Akhirnya JR dan Pete bilang, ya udah Bill, kami bantuin, udah. Mana, sini, kita pergi mengeksekusi Greg. Gak ada yang tahu sebenarnya JR dan Pete beneran pengen membantu atau cuman pura-pura aja sama kayak Raymond untuk morotin. Yang jelas, akhirnya di tanggal 1 Mei, JR membawa mobil Pam yang masih meeting di sekolah dikemudikan menuju rumah Pam dan Greg, dan kondisi lampu rumah mereka masih gelap. Berarti Greg belum pulang. Bill dan Pete turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah dengan mudah karena memang sengaja nggak dikunci oleh si Pam, terus mereka sembunyi. Rencananya Bill nunggu di belakang pintu. Begitu Greg masuk, Bill bakal narik Greg, terus Pete yang sembunyi di tangga bakal langsung nolongin untuk membekuk Greg. Gitu rencana awalnya. Tapi waktu mereka lama nih nunggu Greg nyari-nyari perhiasan, barang-barang berharga, mereka kaget waktu ngelihat mobil Greg sampai di depan rumah. Saking kagetnya, Bill yang harusnya di belakang pintu justru sembunyi di tangga, dan Pete yang harusnya sembunyi di tangga justru di belakang pintu. Jadi ketuker nih posisinya saking mereka gugup dan takut. Begitu Greg masuk, lampu gelap. Yang pertama kali Greg lakukan adalah memanggil anjing mereka. Helen, biasanya Helen selalu lari nyambut Greg yang pulang. Tapi Greg ngerasa aneh, kok tumben? Kayaknya ada yang aneh dengan rumah ini. Helen gak ada di situ karena memang sudah ditaruh oleh Pete dan Bill di dalam ruang bawah tanah. Dari awal Pam bilang ada 3 syarat. Sebelum menghabisi Greg, mereka harus ngurung Helen di ruang bawah tanah dulu biar Helen safe, selamat dan gak kabur. Terus yang kedua, jangan nyalain lampu. Kalau lampunya dinyalain, Greg pasti gak bakal masuk ke dalam rumah karena dia tahu ada orang. Dan yang ketiga, jangan sampai darah Greg netes di sofa baru mereka. Pam sayang banget sama sofa itu sampai-sampai dia bilang, awas ya, kalian boleh ngapain aja tapi sofa aku tolong jangan sampai ada darah di situ, please. Balik lagi ke cerita. Waktu Greg manggil Helen, sunyi, Pete langsung narik Greg masuk ke dalam rumah. Pintu rumah dia banting, dia kunci, dan Bill yang sembunyi di tangga langsung lompat. Mereka berdua membekuk Greg yang terbaring di lantai. Pete bawa pisau, Bill bawa pistol. Pistol ini mereka dapatkan dari koleksi bapaknya JR. Di luar, JR dan Raymond yang ikut juga tapi gak ngapa-ngapain udah nunggu. Greg memohon, kalian ambil aja barang apapun yang kalian mau, tapi jangan sakiti anjing aku, jangan bunuh aku. Ambil aja kalian mau apa, ambil. Pete dan Bill gak ada rasa kasihan sama sekali. Pete ngeluarin pisau dan berusaha untuk menggesek leher Greg, tapi gak berhasil. Jadi Pete bilang, Bill, langsung aja pakai pistol, biar cepet selesai, biar kita nggak ketahuan. Jadi Bill langsung ngambil pistol dan dia arahkan ke belakang kepala Greg. Sebelum dia menarik pelatuk pistol ini, Bill bilang, Tuhan, maafin aku. Bang! Greg meninggal, execution style. Bill dan Pete langsung lari keluar dari rumah. JR dan Raymond langsung jemput. Mereka naik ke dalam mobil. Dan sebenarnya JR dan Raymond mengira Bill dan Pete gak bakal punya nyali untuk menghabisi Greg. Tapi Bill langsung buka suara. Aku gak percaya, aku beneran menghabisi nyawa seseorang. Pistolnya masih panas. Aku ternyata punya power ya. Dan ini adalah kejadian yang sebenar-benarnya. Di satu sisi, Cecilia tahu tentang rencana ini. Tapi Cecilia juga tahu Bill gak mungkin punya nyali. Cecilia kerja serabutan di salah satu toko pizza. Dia punya teman kerja yang berusia 20 tahunan, dan karena Cecilia pengen bisa akrab dengan orang lain, Cecilia cerita, kamu tau gak sih, di sekolah aku ada guru yang pacaran sama murid. Gurunya cewek, 22 tahun. Murid yang dia pacarin ini 15 tahun. Terus ya, gurunya ini kan udah nikah. Gurunya nyuruh selingkuhannya untuk ngabisin suaminya sendiri. Gila banget gak sih? Teman kerjanya Cecilia, jijik. Dia kayak, hah?
Mana mungkin ada guru 22 tahun yang mau pacaran sama anak 15 tahun dan nyuruh anak 15 tahun ini untuk ngabisin suaminya sendiri. Ini Cecilia aneh banget sih. Nama teman kerjanya nih Cindy ya. Jadi Cindy yakin ini tuh cerita bohong. Cecilia ngarang doang biar terkenal gaul gitu. Biar bisa ada bahan gosip. Waktu berita meninggalnya suami dari Pamela Smart yang merupakan guru di sekolah tempat Cecilia bekerja, satu kota mendengar, satu kota tahu, termasuk Cindy. Cindy kaget dan Cindy bingung. Dia nanya ke Cecilia, yang meninggal itu suami guru kamu, yang pernah kamu ceritain itu. Cecilia diem. Aku pernah cerita ya sama kamu. Shh, diem-diem ya. Cindy bingung juga. Dia kayak, aku harus lapor polisi nggak ya? Atau biar aja polisi nanti ngungkapin sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa kali ya aku nelpon polisi, atau gimana ya, aku takut. Cindy nggak pernah nelpon polisi, tapi dia cerita ke temennya. Cindy cerita tentang hal ini ke temen-temennya waktu lagi makan malam. Dan semuanya bingung. Salah satu teman Cindy yang bernama Louis secara spontan ngomong, kita harus lapor polisi nggak sih? Ini pelakunya ya istrinya sendiri. Kalian nggak mau lapor polisi? Yang lain diem aja. Serius kalian nggak mau lapor polisi? Louis ngerasa ini beban. Dia tahu yang sebenarnya. Begitu pulang ke rumah, Louis langsung nelpon polisi dan bilang, polisi, aku takut, tolong sembunyiin nama aku, tapi aku tahu siapa yang membunuh Gregory Smart. Yang berkonspirasi adalah istrinya sendiri. Kalau kalian mau cerita lebih lengkap, cari murid bernama Cecilia. Setelah polisi mendapat telepon ini, Cecilia langsung dipanggil. Sejak Gregory meninggal, banyak orang yang bingung. Nggak pernah nangis. Kelihatan sedih, meraung, tapi air mata nggak keluar. Nggak cuman itu aja. Begitu uang asuransi Greg cair, jumlahnya banyak banget, Pam langsung beli rumah baru, mobil baru. Dan waktu Judith, ibunya Greg, datang ke rumah barunya Pam, dia nggak ngeliat satupun foto Greg dipajang di situ. Seolah-olah Pam udah move on. Barang-barang Greg udah dimasukin ke dalam kantong plastik hitam, dibalikin oleh Pam ke keluarganya Greg. Nih, barang Greg, bye. Untuk pemakaman, biasanya kan jenazah dipakaikan baju kesukaannya ya. Tapi Pam waktu itu sembarang milih aja dari lemari. Barang pertama yang dia lihat, dia kasih ke polisi. Ini aja Pak Polisi, buat pemakamannya Greg. Sampai Pak Polisinya tuh ngerasa, ini gak cocok loh atasan sama bawahannya. Udah itu aja Pak, gak apa-apa. Yakin Bu? Ya udah, saya aja yang pilihin, saya yang mix and match. Oh ya udah kalau gitu Pak Polisi aja. Sampai yang milihin baju pemakaman Greg pun polisi. Kalau biasanya keluarga korban menolak untuk diwawancarai oleh reporter dan media, Pam beda. Dia sendiri yang nelpon media dan reporter untuk wawancara. Halo, aku Pamela, istrinya Greg yang baru aja meninggal. Kalian gak mau wawancarain aku tentang kejadian perampokan dan pembunuhan yang terjadi di rumah kami? Pam bahkan nelpon salah satu reporter kesukaan dia, dan waktu wawancara Pam bilang, aku tuh suka banget loh sama acara kamu. Aku gak pernah ngira bahwa aku bakal jadi narasumber kamu juga. Menurut mas-mas reporter ini bingung, ini Pamela waras apa enggak? Kalau misalnya keluarga korban ditanya-tanyai tentang korban, biasanya kan sedih, terbata-bata, merenung. Pam, wow, nyerocos. Cerita apa aja kenangan mereka dengan senyum. Dan Pam bilang, Greg pasti pengen aku move on, makanya aku berusaha untuk move on. Di atas, Greg tersenyum. Ya memang bener sih, yang ditinggalkan harus bisa move on, tapi kelihatan aja ada sesuatu yang agak beda dari Pam. Lebih-lebih lagi, polisi bingung. Mereka melihat TKP dalam keadaan yang aneh. Lantai 2 rumah nggak terlalu berantakan, tapi lantai 1 berantakan banget. Ini antara pelakunya 2 orang, yang satu pemalas, yang satu lagi rajin nyari harta benda, atau emang waktunya nggak sempet nih. Terus di Derry sama sekali nggak ada kasus-kasus yang berat. Bahkan perampokan pun jarang. Kalaupun ada yang mau merampok, ngapain ngerampok malam? Padahal di tempat tinggal itu hampir semuanya siang hari kerja. Justru siang sepi, malam rame. Kalau emang penjahatnya profesional, harusnya datang siang-siang aja. Kalau penjahatnya tidak profesional, kok bisa-bisanya bawa pistol? Menurut polisi nih ya.
cuman pelaku perampokan yang profesional yang membawa pistol. Jadi teori mereka ini nggak cocok sama sekali. Kalaupun memang pelakunya perampok, kenapa dompet, kartu kredit, dan juga cincin nikah Greg nggak diambil? Memang sih ada barang penting yang diambil juga, tapi tetap aja nggak masuk akal. Kalau emang penjahatnya profesional, harusnya kartu kredit ini bisa dijual ke oknum-oknum yang suka memalsukan kartu kredit. Dan cara Greg dihabisi, execution style, bener-bener pistol di belakang kepala, yang menandakan sebuah dendam dan juga niat, bukan penembakan yang dilakukan secara tidak sengaja. Makanya waktu polisi menerima telepon dari Louis, mereka panggil Cecilia, mereka sudah tahu kemana arah kasus ini bakal terungkap. Cecilia awalnya nggak mau ngomong, tapi di sisi lain, di rumah lain, kalian masih ingat Ralph? Salah satu anggota Three Musketeer yang jadi sahabatnya Bill? Iya, Ralph yang paling tua, yang paling bijaksana. Dia kan nggak tahu sama sekali nih tentang Bill, Pam, JR, pokoknya dia sama sekali nggak tahu. Tapi waktu itu secara nggak sengaja Ralph ngedenger JR, Pete, dan Raymond ngomongin soal perampokan dan kasus meninggalnya Greg. Jadi Ralph nanya, emangnya kalian ada hubungannya sama kasus ini? Diceritakanlah secara rinci oleh 3 anak remaja tadi. Mereka kira Ralph pasti bakal mendukung mereka. Nyatanya enggak. Ralph justru marah. Dia langsung pulang tuh. Tapi JR takut kalau Ralph pulang nanti ngadu ke polisi. Jadi mereka tarik si Ralph, mereka benturin ke dinding, dan Ralph langsung pingsan. Begitu Ralph sadar, dia sendirian. Ralph langsung kabur dan dia datang ke rumah keluarga JR untuk ngasih tahu salah satu koleksi pistol bapaknya JR dipakai untuk menghabisi Greg. Bapaknya JR nggak percaya, tapi dia bilang, ya udah nih, coba kamu tes senjata mana. Polisi dihubungi dan bener aja, salah satu dari peluru yang ada di dalam pistol koleksi bapaknya JR cocok dengan peluru yang dipakai untuk menghabisi Greg. Berita tentang penemuan senjata ini disiarkan oleh semua TV. Pam, Bill, Pete, semuanya ketakutan. Pete saking takutnya langsung ngadu ke mamanya. Ibu, jujur aja sebenarnya aku ada andil dalam kasus Greg yang meninggal itu. Ibunya Pete takut banget dan dia bingung. Dia suruh Pete lari, bawa aja mobil keluarga kita, kamu sembunyi kemana aja. Pete langsung ngejemput Bill, JR, dan mereka lari ke Mississippi. Di Mississippi mereka nongkrong. Ini memang benar-benar anak-anak masih kecil lah ya. Kalau misalnya orang dewasa yang udah punya pikiran, ini pasti udah lari ke Meksiko biasanya kan, hilang dari peradaban gitu kan. Tapi enggak, ini 3 anak malah nongkrong-nongkrong. Nah, waktu bapaknya Pete pulang ke rumah dan nanya, Pete mana? Mobil kita mana? Ibunya Pete bingung mau jawab apa. Nggak tahu, anak-anak pergi. Bapaknya tadi marah dan langsung nelpon Pete. Pete, kamu pulang sekarang, ini udah jam 10 malam, kalau kamu gak pulang, awas kamu ya. 3 anak tadi ketakutan. Pete langsung ngomong, guys pulang yuk, bapak aku marah. Ya udah, jadi mereka bertiga pulang. Di satu sisi, Cecilia dipanggil lagi oleh polisi. Bill, Pete, dan JR langsung dijemput oleh polisi satu persatu. Awalnya mereka mengaku tidak bersalah. Pam enggak peduli dengan Bill, JR maupun Pete, mereka mau masuk penjara terserah. Pam takut dia ikut-ikutan terjerumus. Pam takut dia ketahuan. Waktu ngelihat berita, 3 anak laki-laki di bawah umur ditangkap atas kasus pembunuhan Greg, Pam panik. Apalagi ada berita yang datang. Polisi akan menangkap 1 wanita lagi. Cecilia juga nonton berita ini dan Cecilia kira dia yang bakal ditangkap polisi. Jadi Cecilia bilang ke ibunya, "Ibu, ayo kita masuk ke kamar. Aku mau cerita sesuatu." Cecilia cerita dari awal sampai akhir dan Cecilia bilang, "Bill, pacarnya aja nih masuk penjara, Pam gak peduli, apalagi aku takut bu, gimana?" Ibunya Cecilia berusaha untuk melindungi anaknya. Mereka langsung panggil pengacara dan Cecilia mengakui semua muanya yang dia ketahui. Bekerja sama dengan polisi supaya dia juga gak ikut-ikutan ditangkap. Begitu juga dengan Raymond. Berhubung Raymond ini cuman duduk aja di dalam mobil, dia ditawarkan oleh polisi menjadi saksi dan gak bakal dijatuhi hukuman. Jadi yang berbicara sekarang adalah Raymond dan Cecilia. Gak lama kemudian, mobil polisi sampai di depan rumah Pam. Polisi bilang, "Pam,
kami punya 2 berita untuk kamu. 1 berita bagus dan 1 berita buruk. Berita bagusnya, kasus pembunuhan suami kamu akan segera terungkap. Berita buruknya, kamu juga kami tangkap. Pam, Bill, Pete, dan JR sama-sama dinyatakan bersalah di pengadilan. Mereka berempat sama-sama dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Tapi Pam nggak punya kesempatan untuk bebas. Sedangkan Bill, Pete, dan JR dihukum seumur hidup di penjara tapi masih punya kesempatan untuk bebas setelah menjalani masa hukuman selama 30 tahun. Dan mungkin bisa dikurangi kalau mereka bersikap baik selama ada di penjara. Soalnya mereka ini kan masih di bawah umur. Sedangkan Raymond, aku kurang tahu kenapa beberapa sumber bilang dia sebenarnya nggak diberikan hukuman, tapi menurut Wikipedia dijatuhi hukuman 30 tahun di penjara karena sudah berpartisipasi dalam konspirasi kasus ini dan juga berusaha untuk melakukan perampokan. Jujur aku juga jadi agak bingung yang mana yang benar. Mungkin awalnya dia dibilang gak bakal dijerat hukuman, tapi ujung-ujungnya tetap dijerat. Mungkin ya. Dan ya, sampai di sini dulu kasus kita kali ini. Kasus yang gak masuk akal, ya kan? Tapi semua cerita di Ruang Gelap gak masuk akal. Anyway, semoga kita semua sehat-sehat selalu, jauh dari orang-orang gila, orang-orang jahat, orang-orang dengan niat-niat buruk, jauh dari tragedi-tragedi yang mengerikan. Pokoknya mudah-mudahan kita semua selalu aman, dekat dengan orang-orang baik, dan hidup normal-normal aja lah ya. Thank you so much untuk kalian yang sudah mendengarkan Ruang Gelap, yang sudah selalu setia nonton, komentar. We adore you guys, we love you guys so much. Tanpa kalian Ruang Gelap gak bakal bisa lanjut rekaman kayak gini terus. Ya, researchnya memang panjang, tapi berkat bantuan kalian kita terus-terusan bisa menambah tim, mudah-mudahan biar bisa mempercepat proses, biar rekamannya juga makin rajin. Thank you so much untuk kalian semua. Lebih dan kurang gue mohon maaf banget. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan, apalagi nama-nama ini banyak banget namanya. I'll see you guys very very soon in the next video. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.